Hola barudak, kembali lagi di Ngobal bareng saya Adul. Saya Dika. Kita ucapkan dulu selamat untuk timnas putri kita. Timnas putri kita yang menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya. Meskipun beberapa negara tidak mengirimkan. Ya, seperti Thailand, Filipina juga tidak Filipina, ya? Kalau nggak salah. Ya. Filipina sama Vietnam. Ya. Apalagi kan Thailand sama Filipina kan termasuk negara-negara yang punya piala AFF-nya tuh banyak ya. Ya, sekali lagi kita ucapkan untuk timnas putri yang menjadi juara AFF 2024 kali ini. Mudah-mudahan ini jadi titik balik timnas putri kita bisa melaju lebih jauh lagi. Dan juga ini dong. Mungkin ini juga bisa menjadi trigger untuk PSSI mengadakan Liga Putri. Ya, karena selama ini kita tidak punya Liga Putri. Terakhir Liga Putri itu 2018 itu sudah sangat lama, 6 tahun ke belakang. Mudah-mudahan PSSI bisa mengadakan lagi lah ya untuk timnas putri. Saya sebenarnya untuk timnas putri kali ini kan sangat pemain-pemainnya juga fresh, pelatih baru dari Jepang ya? Ya, dari Jepang, beberapa pemain naturalisasi juga. Ya, mudah-mudahan lah ini bisa jadi harapan yang bukan cuma harapan saja tapi bisa jadi kenyataan, dan ini juga saya harap sih bisa jadi pemantik juga untuk timnas di AFF yang sekarang ya, timnas putra yang sekarang. Mudah-mudahan karena AFF U19 udah juara, AFF U22-nya juara, timnas pertiwinya pun juara. Mudah-mudahan supaya kebahagiaan masyarakat Indonesia lebih lengkap ya, ditambah dengan timnas putra seniornya pun juara di AFF gitu. Ya, kita berdoa lah ya. Semoga saja. Kita akan coba bahas pertandingan kemarin ACL tuh, pertandingan terakhir Persib versus Zhejiang. Dengan skor akhir 3-4, skor dimenangkan oleh Zhejiang. Ya, pertandingan yang sebenarnya kalau bagi saya cukup membosankan, cukup boring. Apalagi babak pertama ya dulu. Babak pertama sangat-sangat saya tuh gak lihat Persib seperti Persib musim kemarin. Ya. Nah, tapi coba kita lihat statistiknya dulu. Kemarin tuh ball possession Persib 52%, Zhejiang 48%. Sebenarnya kan dari penguasaan bola Persib unggul. Itu pun di 20 menit terakhir ya. 20 menit terakhir setelah Persib mengejar ketertinggalan, meskipun tidak sampai menyamakan kedudukan, apalagi memenangkan pertandingan dengan tembakan 16 berbanding 8. Tembakan ke gawang 6 berbanding 6. Coba. Sebenarnya kita bahas babak pertama dulu ya. Di babak pertama saya tidak melihat Persib ingin menang. Ya. Di babak pertama mereka seperti benar-benar bertahan dan kewalahan untuk melakukan serangan balik. Tidak seperti biasanya Persib lah. Ya. Milestone 5 sampai sekarang belum menampilkan performa yang apik. Beckham Putra dan Ciro Alves ketika dipasang di tengah seperti susah bergerak. Ciro tuh mungkin ya, karena kalau posisi di tengah itu kan justru kan lebih sempit ya. Lebih sempit, berbeda ketika dia disimpan di sayap yang lebih lebih leluasa mungkin, lebih banyak kombinasi dengan Edo kalau di sayap. Jadi Ciro pun seakan terisolisasi oleh center back Zhejiang yang pertandingan kemarin cukup bagus, sangat baik. Kedua center back Zhejiang efektif, sangat efektif. Ya. Bertahan dengan sangat efektif, tidak banyak melakukan kesalahan kecil. Terus sebenarnya kalau
lihat pertandingan kemarin, saya ingin membahas dulu line up nih Dul. Line up pemain. Karena cukup menarik sebenarnya. Cukup menarik. Dan line up-nya itu di luar prediksi kita. Ya. Ya. Sebenarnya kan itu kita seakan-akan tertipu dengan Statement Bojan Hodak. Statement Bojan Hodak yang bilang bahwa apalagi di pos wingback kanan dia bilang akan ada kejutan dengan menampilkan pemain yang belum pernah bermain di pos itu. Ya. Dan ternyata yang mengisi pos wingback kanan Rahmat Irianto yang kita pun sebenarnya kan sudah familiar dengan Rahmat Irianto berposisi di wingback kanan, entah itu di era Luis Milla, entah itu ketika dia di timnas. Beberapa kali dia ngisi pos di wingback kanan. Di luar dari itu kiper Kevin Rain Mendoza tetap dipercaya memang malam tidak seperti Kevin biasanya. 3 back sejajar tetap dimainkan, dan ternyata Matteo Kojijan bisa dimainkan. Setelah kabarnya ada kabar cedera, tapi ternyata masih bisa dimainkan Matteo Kojijan, Gustavo Pranka, Danik. Menurut Anda Gustavo, Danik bagaimana performanya pada pertandingan? Kalau untuk pertandingan kemarin ya, justru yang saya tuh terpaku di penampilan Gustavo Pranka yang semenjak dia pulih dari cedera, penampilannya sangat-sangat menurun. Ditambah lagi nih performanya sedang tidak baik. Nyaris mungkin hanya Matteo Kojijan yang berpenampilan ya lumayan. Tapi kan babak kedua dia didorong lagi ke tengah. Kalau babak kedua, cuman terlepas dari itu, mungkin itu bisa jadi catatan juga buat Bojan Hodak, bagaimana Gustavo Pranka setelah selesai dari cedera penampilannya belum sama seperti pas pertama. Pas pertama datang ke Persib ya. Soalnya sampai sekarang saya belum lihat lagi Gustavo Pranka sebagus pertama kali dia ke Persib. Justru sekarang menurun, sangat-sangat menurun. Banyak salah passing, intercept, selalu telat interceptnya telat. Terus justru kan yang saya lihat tuh dia tuh kan ngerasa bahwa lawannya tuh punya skill bagus, yang nomor 17. Ya, Kuasi. Selalu dia ketika lewat pelanggaran. Itu kan menandakan bahwa memang dia sedang menurun, makanya sangat-sangat banyak lewat. Ditambah lagi dengan Nick Wipers yang sedang tidak bagus mainnya. Apa mungkin Nick Wipers terbawa suasana? Karena menurut saya pribadi di pertandingan kemarin wasit ini agak agak kontroversial lah. Sebenarnya kan kalau kita bilang wasit itu berpihak ke Jiji yang enggak. Ke Persib juga enggak. Sebenarnya membingungkan lah beberapa keputusannya. Membingungkan. Dan ditambah lagi dengan ACL tuh gak ada VAR. Gak ada VAR. Karena kalau dilihat dari gol kedua pun kan sempat ada kontak tuh. Gol yang Kuasi sempat ada kontak dulu sama Kevin Mendoza. Itu kan mungkin kalau ada VAR hasilnya pun nggak akan seperti ini. Terus ini juga pada gol pertama Zhejiang yang umpan dari yang rambut panjang tuh, yang gelandang, yang kayak pemain kungfu. Itu seperti offset, berbau-bau offset. Justru saya lihatnya itu onside. Karena begitu, jadi kan itu tuh yang ada di situ tuh Nick Wipers sama Pranka. Lagi-lagi Pranka, dia out of position, nggak lihat pemain dari belakang masuk. Dia masuk, tapi kan bolanya sudah di atas, bola sudah naik. Ini pemain tengahnya masuk. Dia heading diumpan ke nomor 11. Golnya juga bagus. Golnya juga bagus. First shot. Proses gol yang sangat bagus sebenarnya. Gol ke-1 sebenarnya gol-gol dari pemain nomor 11 Jejang bagus semua sebenarnya. Sangat bagus. Bagus semua. Dan dua-duanya akibat dari keteledoran pemain belakang. Yang gol ketiga itu dari nomor 11 kan ya? Dia itu ngegolin dari set piece. Semua membiarkan kan? Ya kan, dibiarin dan dia sendirian. Tiga back sejajar plus pemain tengah karena itu set piece,
nggak ada yang Tidak ada yang menjaga dia. Sedangkan dia itu salah satu top skor di ACL tuh. Ya. Nah, itu kan mungkin bisa jadi di highlight juga oleh WL Hodak bahwa nggak bisa kita saya nggak tahu ya, mungkin Persib terlalu percaya diri kah atau apa. Pemain-pemain yang ditampilkan pun saya rasa ya kurang bisa menampilkan penampilan yang maksimal lah ya. Seperti tadi saya bilang, performa Persib pada pertandingan ini, pada babak 1 itu seperti tidak ingin menang. Ya. Seperti kurang kurang semangat ya, bisa dibilang. Tidak greget bahwa kita tuh perlu menang untuk lolos. Ya. Kenapa harus kan lebih enak mungkin gini ya, kita tuh lebih leluasa atau lebih jadi nggak hopeless gitu ya, meskipun di pertandingan lain Lyon City Sairol pun kan dia sedang menang, tapi kan sebelum peluit panjang dibunyikan harusnya Persib tetap baik gitu dari awal sampai akhir, karena fokusnya tuh kita mau lolos. Kenapa nggak gitu? Mungkin pemain-pemain Persib udah hopeless duluan, ataupun mungkin secara psikologis karena dia pun kan di champion pun dia kan sudah lama tuh, sama seperti kata statementnya Boyan Hodak pun kan, Persib itu terakhir di Champions tuh di 2015 di Asia itu terakhir 2015, sekarang baru main lagi 2024, jadi mungkin agak sedikit tegang mungkin karena belum terbiasa, karena sudah 10 tahun kehilangan mental. Nah itu bermain, kehilangan mental bermain di Asia itu lagi. Nah, apalagi Persib mungkin sangat jarang ya bermain dengan tim-tim di luar ya. Tim-tim luar. Ya meskipun lah ya 3-4 musim terakhir ketika pramusim dia suka uji coba dengan beberapa tim dari Malaysia, dari beberapa tim dari Malaysia. Cuman kan kalau yang saya lihat ya sangat ketara banget perbandingan skill yang cukup berbeda lah ya antara pemain-pemain Persib dengan pemain-pemain dengan ketiga tim yang lain lah ya yang di grup. Mungkin sebenarnya bisa sama saja. Mungkin yang membedakan itu mentalnya. Mungkin mental bermainnya yang belum ada atau ya sedang diasah mungkin ya. Bisa jadi. Tapi kan ini sebenarnya jadi pelajaran penting untuk Persib dan untuk tim-tim yang lainnya. Karena sepengetahuan kita pun setelah Persipura nggak ada tim-tim Indonesia yang mampu berbicara lebih jauh, entah itu dari 2017 ada Bali, Persija, terus ya PSM juga. Sebenarnya kan 3 tim yang sebelumnya pun tidak bisa berbicara banyak lah ya. Yang seingat saya kan Bali sempat masuk semifinal zona ASEAN, itu pun tetap kita kalah dari, ya mungkin itu kita tuh tim-tim Indonesia itu tidak terbiasa main di Asia. Sedangkan tim-tim ASEAN lainnya tuh sudah terbiasa. Atau mungkin ini salah satu yang saya soroti itu kedalaman skuad loh. Kedalaman skuad tim-tim di Indonesia ini dipersiapkan untuk menjalani liga saja di Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada cup atau kompetisi yang lainnya selain Liga Indonesia. Dan setelah masuk ke ACL tuh Persib diharuskan bermain di 2 kompetisi yang berbeda berbarengan, dan kedalaman skuadnya tidak siap. Gimana tuh Dong menurut? Saya sangat setuju. Kedalaman Persib mungkin ya kalau untuk ukuran di Liga 1 pemain-pemain Persib tuh bisa dibilang pemain bintang. Starting line up dan juga benchnya pun tidak jelek-jelek banget sebenarnya ya. Tapi kalau untuk levelnya Asia, pemain cadangannya tuh belum bisa ngimbangin. Belum bisa ngimbangin pemain-pemain yang sudah terbiasa main, yang sudah biasa main gitulah ya. Jadi mungkin si pemain, kayak Rahmat Irianto itu, coba kita ingat-ingat lagi, Rahmat Irianto terakhir main kapan? Dia tuh seingat saya terakhir main tuh lawan Lyon City Sailor yang kita comeback, yang dia cedera. Coach Ijan dinaikin ke kiri ya, itulah.
Itu pun kan Rahmat Irianto tuh sangat jarang main. Termasuk Beckham Putra pun kan akhir-akhir ini dia jarang dapat kesempatan. Dia selalu masuk dari bangku cadangan. Jarang dapat kesempatan lah. Apalagi ditambah beberapa pemain yang dari musim lalu ada pergantian formasi dari 4-3-3 ke 3-4-3. Mungkin untuk level Liga 1 masih works, masih berjalan, dan ternyata untuk level Asia kita masih kelabakan. Beberapa pemain penting ada yang absen, entah itu yang ke timnas, entah itu yang cedera ya. Dan ternyata benchnya tidak bisa mengimbangi pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain gitu. Ya. Nah, kalau misalnya itu ya, ini kan sering terjadi tuh Persib kehilangan motivasi. Musim kemarin pun di Liga sempat kelabakan di awal-awal kehilangan Luis Milla, ada problem itu sampai akhirnya Boyan Hodak bisa mengembalikan. Saya rasa sih, saya sebenarnya agak ketakutan juga tuh. Boyan Hodak terulang lagi lah ya. Itu kan dari 2022 Persib itu gitu tuh. Robert Albert dia baru main 3-4 kali out, masuk Luis Milla jalan semusim, musim berikutnya 3 pertandingan out lagi, masuk Boyan Hodak. Tapi yang saya lihat di liga sekarang ya itu, kalau di liga kan masih oke ya. Iya, masih sangat oke. Satu-satunya tim yang belum pernah kalah. Kembali ke formasi doh. Boyan Hodak di saat awal menukhangi Persib menggunakan formasi 4-3-3. Dan setelah bermain di ACL tuh pertandingan berapa ya? Pertama kalau nggak salah atau kedua? Kalau pertandingan pertama lawan Port dia masih pakai 4-3-3. Ya, masih pakai. Berarti pertandingan kedua melawan Leon City. Ya. Dia mengubah formasi menjadi 3-4-3 nih. Ya. Menurut Adul gimana nih? Sebenarnya kan itu tuh dipengaruhi dengan cederanya David da Silva. Ya. David da Silva mungkin Boyan Hodak berpikir karena pertandingan pertama ternyata kewalahan. Karena pemain yang ditampilkannya juga kan bukan pemain utama ya. Okay. Kalau yang pas pertama lawan Port juga mungkin dia mau menunjukkan menguatkan dulu pertahanan dengan memakai 3 back sejajar, tapi ternyata belum works seperti dia memakai formasi 4-3-3. Yang dimana ternyata beberapa pemain belum terbiasa memakai formasi 3 back itu, 3-4-3. Si double pivotnya sering terlihat kewalahan ketika menggunakan 3-4-3 ini. Ya, benar. Termasuk sebenarnya kan kemarin pun Zhejiang itu kan pakai formasi yang sama, 3-4-3. 3-4-3 juga. 3-4-3, tapi entah kenapa tengahnya Zhejiang itu tengah Persib itu selalu kalah jumlah pemain. Oh ya. Ya, selalu kalah jumlah pemain dari beberapa pertandingan pun selalu kalah jumlah pemain. Ya mungkin kalau Marco kan sebenarnya kan udah biasa di timnas ya. Yeah. Dulu di timnas pun kan 3-4-3. Mungkin Adam Alis lebih dalam kan ya, dia posisinya kan lebih dalam ya, beda ketika Adam Alis bermain di Borneo. Ya. Kalau di Borneo kan dia lebih ke depan. Ya, lebih ke depan. Lebih ofensif. Mungkin juga kan karena kemarin pun kan kita lihat Adam Alis awal-awal oke, ternyata dia tidak stabil lah. Ya, tidak stabil karena itu kalah jumlah. Ya kalau saya sih selalu berharap bahwa Persib memakai 4-3-3 lagi. Balik lagi ke pattern awalnya ya, itu. Double pivot plus 1 IMF. Gitu. Saya mau coba untuk kita lebih dalam lagi masuk ke Gustavo Pranka. Oke, Gustavo Pranka yang tadi kita singgung atau Anda singgung tuh, yang setelah cedera permainannya menurun. Bahkan kan sebenarnya di liga pun dia beberapa kali tidak dipasang, dimainkan dari bench. Ya. Di liga tuh seingat saya pas karena ternyata setelah ACL tuh di liga pun Boyan Hodak memakai formasi 3-4-3 ya. 3-4-3-nya tuh back sejajarnya tuh Matteo Koscielny, Nick Keepers sama Kakang Rudianto.
ditambah lagi Kakang sedang on fire, Gustavo-nya sedang tidak bagus. Mungkin itu juga salah satu kendalanya mental juga mungkin. Beberapa dia cedera, setelah pulih dari cedera dia tidak langsung bermain, tidak langsung dipasang lagi. Ditambah lagi dengan performa Kakang yang makin bagus, mungkin itu juga dia merasa mungkin ada sebuah persaingan pun, ya ada sebuah persaingan yang dia rasanya mau menunjukkan yang justru malah dia tuh permainannya permainannya justru malah menurun. Gitu. Tapi sebenarnya begini dong, Bojan Hodak selalu memperlakukan pemain-pemainnya seperti itu doang. Ya. Ketika beberapa pemainnya cedera dan baru sembuh, mereka pasti dipanaskan dulu doang. Ya. Tidak langsung dimainkan seperti line up. Seperti David da Silva contohnya. Tyron Del Pino pun hampir semua lah. Ya. Hampir semuanya seperti Deddy itu. Kusnandar pun kan sebenarnya Deddy Kusnandar kan ya. sekarang sedang seperti itu. Tapi untuk Gustavo Prangka sendiri, saya lihat tidak ada perubahan setelah beberapa kali dimainkan sebagai pengganti. Ya. Terus udah menjadi starter pun dia tidak ada peningkatan secara performa sebenarnya. Ya. Berarti kedalaman squad lagi nih. Ya. Nggak ada penggantinya lagi nih. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin center back Persib cukup banyak pilihannya lah ya. Tapi mungkin pilihannya sudah tidak maaf dengan Ahmad Juprianto dan Papa Victor. Mungkin levelnya sudah tidak ada di situ. Kenapa dia memaksakan Mateo Koncijan yang turun lagi ke center back pun mungkin karena alasannya itu. Mungkin karena Papa Victor dan Ahmad Juprianto tidak sedang ada di level itulah ya. Mungkin karena sudah habis dengan usianya. Papa Victor sekarang 39, Ahmad Juprianto 37 ya. Ya, dengan usia yang saya kira musim ini, pertengahan musim Persib harus beli pemain belakang dan pemain depan. Kita tidak bisa terus-terusan berharap bahwa Nicky Pers bermain bagus. Dia juga ada downnya. Ada turunnya. Yang mungkin Persib harus mencari solusi. Boyan Hodak harus mencari solusi bagaimana ketika misalkan pemainnya itu tidak perform atau sedang cedera. Ya, salah satu pilihannya kita harus beli pemain lagi. Harus beli pemain belakang dan depan. Karena kalau di tengah, saya rasa selama ada 3 lah ya yang sering main itu Marco, Dedi sama Adam Alis. Dan saya rasa 3 pemain itu meskipun Klok kan ya yang terus bermain, tapi Dedi ataupun Adam Alis masih bisa mengimbangi Marc Anthony Klok lah ya. Kalau untuk level Liga sebenarnya. Tapi ternyata kan kalau untuk level ACL Persib kewalahan juga. Ya kita berharap lah ya mudah-mudahan manajemen mengerti dengan kebutuhan tim. Gitu. Ya saya berharap sih Gustavo Prangka kembali ke performa yang seperti pertama lah ya. Mudah-mudahan lah. Berarti dulu menurut Anda Adam Alis ini harus dipermanenkan dulu oleh Persib? Harus. Kan Adam Alis sekarang statusnya dipinjamkan dari Borneo semusim dengan opsi permanen. Saya pikir sih Adam Alis yang saya lihat ya, kalau pelatihnya masih Boyan masih cocok lah. Meskipun awal-awal dia agak kebingungan karena sangat berbanding terbalik lah ya dengan Peter Hoekstra yang bermain lebih ofensif juga ya, kan? Bermain lebih ofensif. Cuman kan kalau Peter Hoekstra itu kan dari kaki ke kaki, possession ball. Sedangkan Boyan Hodak kan lebih pragmatis. Ya sama halnya sebenarnya Adam Alis maupun Tyron Del Pino pun kan sebenarnya awal-awal pun dia merasa kebingungan. Itu dengan apalagi Tyron Del Pino yang sebenarnya posisinya gelandang serang diposisikan sebagai winger ya, kadang-kadang di winger, kadang-kadang di tengah dengan kekosongan David da Silva. Ya pinter-pinternya Boyan Hodak memanfaatkan kemampuan Ciro dan Tyron Del Pino. Gitu. Ngomong-ngomong pemain depan, Wilson 5 sudah hampir, mungkin dia sebenarnya kan hampir tiap Persib main dia tuh main, entah itu dari cadangan, entah itu langsung main jadi starter.
Tapi sampai sekarang saya tidak akan membicarakan gol ya. Mungkin karena tidak setiap pemain bagus dia juga bagus dalam mencetak gol. Ya. Setidaknya berkontribusi. Faktanya Milson 5 tuh selalu ketinggalan. Maksudnya ketinggalan tuh gini lah. Saya kasih contoh lah ya. Beberapa pertandingan, oke, kita kasih contoh pas Persib waktu lawan Semen Padang. Oke. Waktu lawan Semen Padang tuh kita pakai, saya nggak tahu tuh ya, entah itu perintah dari Boyan atau inisiatif pemain di lapangan, umpan silang. Sementara kita tuh tidak memainkan David da Silva. Ya, tidak memainkan David da Silva dan tidak target man yang ketika Ciro atau Beckham Putra swing umpan nggak ada, selalu ketika dari kanan umpan ke kiri Milson 5 itu selalu ketinggalan nggak ada di kotak penalti. Sementara itu tuh salah satu tugas dia ada di kotak penalti menyambut umpan. Nah terus saya lihat tuh awal-awal pertama kali Milson 5 bermain tuh pada saat game Persib pertama ya lawan PSBS Biak dengan posisi dia di belakang striker. Di belakang striker itu cukup enak kita lihatnya. Tapi setelah itu dia dimainkan jadi striker dan jadi sayap kiri. Yang saya pikir dia tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya. Betul. Yang mungkin terus mau sampai kapan kita nunggu Milson 5 bisa menampilkan permainan terbaiknya. Sementara liga tetap berjalan meskipun ACL sudah dipastikan out. Tapi kan liga tetap berjalan dengan pemain yang mungkin ada cedera. Kita kan gak bisa terus-terusan berharap ke Ciro. Memang Ciro salah satu pemain yang sama kayak Nick susah cedera. Bagus sebenarnya. Tapi kan gak bisa terus-terusan berharap ke Tyron. Sekarang tuh gol bener-bener Tyron jadi salah satu gol getter Persib lah ya setelah mengganti David da Silva ketika David da Silva cedera. Alami cedera. Gitu. Nah, ini kan sisi kiri itu gak ada yang paten karena Cironya dimainkan jadi striker. Ketika David da Silva tidak ada, Ciro pasti digeser ke tengah. Ya, di tengah. Atau misalkan ketika Dimas Derajat main pun Milson tidak main tapi Ciro yang di kiri. Dimas Derajat di tengah sama Tyron yang di kanan. Ya. Tapi ya kita mau sampai kapan nunggu Milson 5? Sepertinya sebentar lagi kan dibuka nih transfer tanggal 19 ya. Tanggal 19 transfer window untuk Liga Indonesia. Mungkin di situ keputusan Persib untuk Milson 5. Apakah akan diteruskan atau akan mencari penggantinya? Saya lihat tuh ya kalau karakter Boyan, kalau yang saya lihat dari musim kemarin kita tuh punya kiper yang cukup bagus, Tejo Pakualam. Cadangannya pun bukan kiper yang jelek. Ada Pitrul, ada Rizky. Tapi dia ngerasa bahwa dia tuh perlu Kevin Raimendoja. Jadi saya rasa karakter Boyan Hodak itu kan saklek ya. Kalau mau ini harus ini, makanya fix. Makanya dia sering marah-marah segala macamnya. Saya pun ngerasa bahwa sekarang pas ada transfer, kemungkinan besar pasti banyak yang dirombak, banyak yang dibuang. Maksudnya dibuang itu kan terlepas itu dipinjamkan, entah itu dijual, ya sama lah kayak musim kemarin Tyron dipinjamkan, Daisuke Sato dipinjamkan dulu sampai sekarang dipermanenkan kan pada akhirnya. Saya rasa sekarang pun pasti Boyan Hodak melakukan hal seperti itu. Tapi mungkin dengan catatan manajemen pun mendukung. Gitu. Tapi memang harus ada perombakan dari Persib. Gak bisa kita mengandalkan faktor luck di liga ya. Kita gak bisa terus-terusan ngerasa bahwa oke, kita masih salah satu tim, satu-satunya tim yang belum terkalahkan meskipun kita di posisi 2 minus 1 game. Tapi tetap pemain harus ada yang masuk. Berandai-andai tentang transfer pemain itu. Sebentar lagi jendela transfer dibuka. Seperti yang Anda bilang tadi, Boyan Hodak ingin sesuatu yang pasti. Kira-kira siapa saja nih yang akan didatangkan Persib atau posisi apa aja? Saya pikir ya pemain depan itu
saya sangat yakin pasti Boyan Hodak mendatangkan pemain depan. Pemain depan yang punya tipikal goal getter. Goal getter. Karena kita tidak bisa mengandalkan Dimas Derajat sebagai pengganti David da Silva. Saya yakin pemain pun yang nantinya masuk, pemain depan pun pasti yang punya insting cetak golnya tinggi. Saya yakin. Entah itu pemain asing lagi. Kalau pemain asing berarti kan harus ada pemain asing yang keluar dari kita. Entah itu dipinjamkan ataupun dijual lagi lah. Terus kalau pemain depan yang saya sih masih berharap Boyan Hodak mau ngambil pemain belakang. Kan kalau belakangan ini Boyan Hodak pernah ditanya tentang siapa pemain yang diinginkan. Boyan Hodak selalu menyentil manajemen, ya, karena masalah dana dan semacamnya. Kemungkinan terbesar dari Boyan Hodak, kalau nggak salah bilang mengembalikan lagi Jalnando. Ya, karena Bang Bule sampai sekarang masih cedera, dan Edo meskipun bermain sangat apik, tapi tidak ada penggantinya sebelah sana. Ya, ketika Edo cedera, sama-sama bingung tuh. Sama-sama bingung. Sempat dicoba sama Rahmat Irianto di kiri, hand pun pernah dicoba, tapi ya tidak sebaik Edo karena Edo menarik sebenarnya. Salah satu pemain Persib menit bermainnya paling tinggi, salah satu pemain Persib yang paling konsisten juga, paling bagus untuk musim ini. Dan tapi sebagus-bagusnya itu tetap kita harus ada backupnya. Selain Jalnando dan satu pemain depan nih, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan Persib selain itu? Center back. Balik lagi ke center back ya? Center back tetap jadi posisi sentral. Gini ya, kalau saya mau lebih dalam mengamati menganalisa Boyan Hodak, saya kira Boyan Hodak pun gak semata-mata memainkan Melson 5, karena Melson 5 tuh gak pernah full 90 menit. Oh ya. Mungkin dia pun ada rasa-rasa seperti kita, ada rasa-rasa penasaran mungkin dengan penampilan Melson 5. Karena kan termasuk Persib pun kan merekrut Melson 5 bukan sekonyong-konyongnya dia rekrut, pasti kan karena sudah ada catatan sebelumnya di klub-klub Melson 5 sebelumnya yang mungkin itu belum bisa Boyan Hodak lihat ketika Melson 5 main di Persib. Nah, tapi saya yakin habisnya itu ya sampai sampai pertengahan musim sekarang. Kalau sampai pertengahan musim mungkin Melson 5 belum bisa menampilkan permainan performa terbaiknya, mungkin bisa saja diganti. Termasuk di pos belakang. Di pos belakang pun saya yakin pasti ada perombakan, entah itu tambahan atau salah satu yang dikeluarin. Karena kalau lihat Gustavo Franca kemarin saja kan dia tidak diganti ya, full 90 menit dengan permainan yang mungkin lah ya kacamata kita berbeda ya dengan Boyan Hodak. Tapi saya juga agak kebingungan ketika Nicky First yang diganti. Memang Nicky First kemarin bermain tidak baik, tapi kalau bandingannya dengan Gustavo Franca, ya apa bedanya? Atau mungkin Boyan Hodak lebih memilih mengeluarkan Nick Kuipers karena Nick sudah mendapatkan kartu kuning dong. Ya, kalaupun sudah mendapatkan, jadi nanti takutnya bisa di merah. Iya. Atau mungkin juga karena Persib main lagi di tanggal 9 ya? 9 ya, tanggal 9. Mungkin untuk menjaga kondisi juga, salah satunya mungkin kenapa DDS, Tyron Delvino, yang secara fisik mungkin mereka sudah fit, tapi tidak dimainkan dari awal. Mungkin juga kan untuk menjaga kebugaran pemainnya. Termasuk kan si Ciro pun dia diganti ya di menit 80-an ya. Ciro diganti oleh Ferdiansyah. Iya. Ya mungkin itu sih. Terus saya merasa tertarik tuh ya ngomongin DDS. DDS tuh cedera, sembuh, main, cedera lagi, sembuh, main, cedera lagi. Tapi insting golnya tuh gak menurun. Tetap ada Cimamaunya tuh tetap ada. Iya, tetap. Ya, ini agak cukup menarik tuh ya. Ciro tuh di ACL tuh termasuk pemain yang sering bermain. Iya, sering bermain. Perolehan golnya lebih banyak DDS. DDS 3 gol di ACL tuh. Dengan menit bermain yang sangat minim. Yang sangat minim.
Gitu. Jadi itu benar-benar, makanya saya benar-benar sangat menunggu kembalinya lagi DDS. Ya mudah-mudahan dia lebih lebih bisa jaga kondisi lagi. Mungkin untuk kali ini gitu saja. Mudah-mudahan kita berharap lah ya Persib bisa lebih baik lagi. Pemilihan pemain, kalaupun ada yang masuk ada yang keluar, bisa lebih bijak. Pemain yang masuk dan keluarnya. Kita berharap juga untuk timnas nanti di AFF tanggal 9 sudah mulai main dengan Myanmar. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sejalan. Dengan timnas lah ya. Mungkin segitu saja Barudak. Terima kasih mau mendengarkan, mau berdiskusi. Kalaupun memang ada opini kita yang berbeda, yang tidak sesuai, boleh kita bahas di kolom komentar. Ya, cukup sekian. Oke, Barudak. See you. See you. Thank you Om. Thank you, Do.